pagi sahabat Primaya, jumpa lagi dengan saya Dr. Fani, Prismadika Simanjuntak, dokter umum dari Primaya Bekasi Barat. Apa kabarnya sahabat Primaya pada pagi hari ini? Kita berharap semua sehat-sehat dan bahagia ya. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang penyakit jantung pada anak dengan eh, narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini dengan Dr. Anissa Ramadhani, konsultan kardiologi anak atau jantung anak. Ya, selamat pagi dokter. Pagi Dokter Fanil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Ya seger sekali ya dokter pagi hari ini. Oke dokter, kita hari ini tuh ngobrol-ngobrol santai aja ya dok Boleh. tentang penyakit jantung anak nih. Mm-mm. Mungkin dokter Anissa dengan segala ilmu dan pengalamannya boleh sharing ke sahabat Primaya, apa-apa aja sih yang disebut dengan penyakit jantung pada anak ini, contoh-contoh penyakitnya mungkin. Oke, baik. Makasih Dokter Fanil. Halo, selamat pagi Sobat Primaya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung pada anak, kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok besar ya, penyakit jantung didapat dan penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung bawaan artinya nih Dokter Fanil, jadi sudah terjadi sejak masa kandungan. Jadi saat lahir sudah ada penyakit jantung tersebut. Jadi namanya penyakit jantung bawaan. Sedangkan kalau penyakit jantung didapat, artinya baru didapat setelah anak lahir. Seperti itu. Jadi untuk membedakannya dulu nih Dokter Fanil. Oke, kalau misalnya penyakit jantung, tadi ada jantung bawaan sama jantung yang didapat nih dok, penyakit jantung yang bawaan sendiri itu disebabkan oleh apa tuh biasanya? Oke, jadi karena bawaan terjadi sejak masa kehamilan dan kalau kita ingat-ingat kembali proses pembentukan jantung janin itu di trimester pertama kehamilan. Nah, jadi apapun yang bisa mengganggu proses pembentukan jantung saat kehamilan itu bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan. Contohnya nih, misalnya ibunya pas lagi hamil ada infeksi nih dok. Misalnya infeksi rubella, ada demam merah-merah ruam. Atau ibunya ada infeksi sitomegalovirus. Kadang-kadang kan suka screening torch tuh ya saat hamil ya dok ya. Atau ibunya konsumsi obat-obatan, harus hati-hati juga ya. Mungkin kalau vitamin sih cukup aman ya Sobat Primaya. Tapi kalau misalnya obat-obatan misalnya ibunya ada kondisi hipertensi kah atau ada kejang kah, jadi harus minum obat-obatan, itu harus hati-hati ya karena bisa menyebabkan gangguan pembentukan jantung saat trimester pertama kehamilan. Kemudian kondisi lain adalah masih berkaitan dengan sakit pada ibu, misalnya ada diabetes mellitus. Hati-hati nih, jadi kadang-kadang ibu-ibu semangat ya, banyak makan orang lagi hamil boleh. Tapi kalau ada diabetes mellitus bisa meningkatkan resiko penyakit jantung bawaan pada janin yang dikandungnya. Ya, jadi intinya apapun yang bisa mengganggu proses pembentukan jantung saat kehamilan. Kemudian kalau dari faktor janin itu sendiri, misalnya janinnya ada sindrom tertentu. Ya, mungkin kalau sindrom yang paling sering dan sudah diketahui sindrom Down ya. Sindrom Down. Terus ada sindrom-sindrom lain juga. Nah, itu meningkatkan resiko terjadi penyakit jantung bawaan saat kehamilan. Oke. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang tadi ya ibu-ibu yang akan hamil ini, sahabat Primaya di rumah ini bisa perhatikan tadi ya. Terus kalau penyakit jantung yang satu lagi dok tadi yang didapat itu gimana tuh dok? Oh iya, penyakit jantung didapat karena terjadi setelah lahir ya dok ya. Memang paling sering infeksi atau ada penyakit lain pada anak tersebut yang mempengaruhi fungsi jantung. Misalnya status gizi nih ya dok, kan kita sering dengar stunting. Tapi kalau stuntingnya sampai berat sekali sampai gizi buruk, itu bisa mengganggu fungsi jantung juga. Jadi ada yang namanya kardiomiopati, penyakit jantung didapat. Atau misalnya bayi atau anak tersebut ada infeksi lain, itu juga akan mengganggu fungsi jantung seperti itu. Atau kita sebut penyakit jantung didapat gitu. Berarti ada hal-hal yang bisa sahabat Primaya lakukan nih ya dok untuk mencegah hal-hal tersebut. Itu bisa apakah langkah-langkah apa yang sahabat Primaya bisa lakukan supaya
jangan sampai nih ketika hamil anaknya Heeh. mendapatkan penyakit jantung bawaan atau jantung didapat, itu bisa dikasih tips dan triknya, Dok? Oh, baik ya. Jadi, mungkin, sahabat Primaya ini lebih ke tips ke, para wanita ya. Iya. Wanita yang sudah menikah terus merencanakan kehamilan, tapi berarti memang kehamilannya harus direncanakan baik-baik setelah menikah mau langsung hamil, pastikan kondisinya sehat. Mungkin cek dulu ke dokter kandungan seperti itu. Jadi pastikan tidak ada infeksi, menjaga kesehatan, itu dari faktor si ibu. Kemudian kalau ada obat-obatan, konsultasikan juga ke dokter kandungannya atau dokter penyakit dalamnya misalnya yang memberikan obat, aman gak nih dok gitu untuk janin saya. Jadi persiapan Sebelum sebelum hamil, dan selama selama kehamilan. hamil. Kemudian kadang-kadang kalau memang secara resiko, oh nih tinggi nih resiko kejadian penyakit jantung bawaannya, bisa cek juga nih saat kehamilan. Jadi nanti sahabat Primaya bisa cek yang namanya fetal ekokardiografi. Jadi eko kita lakukannya untuk lihat jantung janin yang ada di kandungan ibu. Menarik Gitu. sekali ya dok ya, Ya, bahkan jantung orang dewasa aja kadang jarang di echo, ini bayi yang masih di kandungan kita echo nih sahabat Primaya. bisa ya. Jadi kalau misalnya itu kalau kita ada kekhawatiran bahwa anak Betul. kita akan terjadi hal-hal seperti yang tadi disebutkan di awal, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih dini ya, Iya, sehingga betul, kita bisa. misalnya pun terdeteksi lebih dini, itu akan lebih baik ya dok ya? Iya, memang kalau terdeteksi bagaimana dok ya? Berarti kita bisa merencanakan persalinannya lebih baik gitu. Karena kan range-nya penyakit jantung bawaan itu sifatnya ada yang ringan, sedang atau berat. Kalau memang berat, ya mau nggak mau mungkin nggak bisa nih tadinya rencana mau bersalin di bidan aja atau rumah sakit yang tidak ada fasilitas perinanya, dokter jantung anaknya. Jadi untuk merencanakan persalinan memang sih dokter Fani. Dan mempersiapkan mental orang tua juga ya, untuk betul, memang nanti membesarkan. ya harus ada pendampingan juga, bisa bertemu dengan dokter obsgin atau ada ketemu dokter genetik kalau di rumah sakit tertentu atau di luar negeri ada pendampingan juga ya. Oke dokter, kalau pasti di benak sahabat Prima ini ada bertanya-tanya nih, misalnya ternyata dia sudah mempunyai anak dengan kelainan jantung bawaan atau anaknya akhirnya mendapatkan penyakit jantung didapat gitu dok, apakah nanti di kehamilan berikutnya atau kekhawatiran punya anak lagi nanti jadi sama nih dok, ternyata anaknya sama gitu, tadi kan ada faktor genetiknya juga tuh tadi ya di spill gitu, apa gimana dok? Pertanyaan yang baik sekali nih dokter Fanil. Jadi sahabat Primaya, resiko seorang anak terlahir dengan penyakit jantung bawaan di populasi umum tuh kurang lebih 1%, dokter Lumayan Fanil. juga Ya, tapi ya. 1%. Jadi 8 sampai 10 dari setiap 1000 kelahiran hidup. Gitu. Tapi kalau misalnya si kakaknya udah ada penyakit jantung bawaan nih, ntar kehamilan berikut adiknya gimana? Apakah resikonya tetap 1%? Ternyata kalau dari penelitian resikonya meningkat jadi 3%. Jadi tetap ada kemungkinan lebih besar malahan ya. Ya betul. Bahkan jika ternyata si ibu nih dulu ada riwayat penyakit jantung bawaan, walaupun sudah dioperasi, sudah dikoreksi, resiko anak juga meningkat. Gitu. Meningkatnya cukup besar, bisa 7-15%. Ya. Berarti ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengan penyakit jantung bawaan meskipun sudah terkoreksi, tetap harus lebih concern nih, karena beliau akan punya resiko lebih besar untuk punya anak dengan kelainan jantung bawaan juga. Oke. Itu informasi yang penting dan ilmu yang berharga nih sahabat Primaya. Jadi kita-kita yang punya riwayat ini harus lebih waspada akan terjadinya nanti anaknya mempunyai penyakit yang sama kurang lebih ya. Baik. Kalau untuk penyakit jantung bawaan atau didapat ini sendiri bisa disembuhkan gitu nggak dok? Oke, Sebenarnya. kalau kita tadi baru bicara penyakit jantung bawaan ya, dokter Fanil. Kalau penyakit jantung didapat lebih tidak berkaitan dengan si kakak sebelumnya dapat atau ibunya ada dapat, lebih jarang kejadiannya. Ada beberapa penyakit jantung didapat seperti demam rematik akut, mungkin ada kaitannya dengan genetik, tapi kalau lainnya lebih jarang.
Kemudian tadi pertanyaannya disembuhkan, Iya, bisa disembuhkan. disembuhkan atau Mm-mm. di-treatment apakah Oke, gimana? ya. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung bawaan dulu ya, Oke, Dokter baik. Fanil. Kalau penyakit jantung bawaan, pertama harus pastikan diagnosisnya dulu ya, karena ini kelainan anatomi atau struktur jantung, jadi mau nggak mau harus ekokardiografi. Setelah ekokardiografi baru ditentukan apakah harus minum obat dulu, minum obat supaya dia tumbuh kembangnya baik. Karena biasanya gejalanya nih gejala mudah lelah, gampang capek. Nah, kalau pada bayi kan mudah lelah, gampang capek, belum bisa jalan ya bayi. Jadi Iya, belum kaitannya bisa. dengan kemampuan minum susu. Oh, Jadi iya. kalau kemampuan minum susunya nggak baik, beratnya nggak naik, nanti juga untuk masuk ke tata laksana, entah itu bedah atau transkateter juga kadang-kadang belum siap. Jadi ada yang harus dapat obat-obatan dulu supaya gejala sesaknya berkurang, supaya minumnya nanti lebih baik, berat badannya baik, nanti boleh tindakan korektif kita bilang ya. Nah, nanti kalau tindakan korektif ada dua pilihan nih, sahabat Primaya. Bisa secara transkateter pada jenis penyakit jantung bawaan yang sederhana, defeknya mungkin hanya 1 atau 2 dan tidak berat. Atau kalau tipenya kompleks ya, atau ukuran defeknya besar, mau nggak mau kita harus ke operasi ya. pembedahan. Ya, kalau penyakit jantung didapat, memang kebanyakan kita berikan obat-obatan ya, Dr. Fanil ya. Kecuali kondisi ada yang namanya kardiomiopati, jadi lemah jantung, idealnya adalah transplant jantung. Tapi memang Di di Indonesia negara kita belum belum ya. bisa, jadi kembali lagi ke obat-obatan sih. Baik, Dok. Tadi kalau misalnya yang tadi dioperasi berarti hanya untuk yang bawaan rata-rata ya, Iya, penyakit betul. jantung bawaan. Nah, untuk pasien-pasien ini, anak-anak ini apakah akan minum obatnya seumur hidup atau perlu kontrolnya setiap berapa lama sekali tuh kira-kira? Kalau misalnya ternyata sahabat Primaya ada yang memang sudah memiliki anak-anak dengan jantung bawaan atau didapat tuh? Iya, baik. Kalau sebelum tindakan memang minum obat terus supaya kondisinya Iya. optimal sebelum kita berikan tindakan. Nah, setelah dilakukan operasi atau tindakan transkateter, memang ada periode tertentu yang masih dilanjutkan minum obat. Tapi ada juga tipe-tipe penyakit jantung bawaan yang sesudah dilakukan koreksi pembedahan ya, terutama tetap minum obat. Balik lagi kasus per kasus sih, Dokter Fanil. Jadi nanti sahabat Primaya kalau ada yang memiliki anak dan penyakit jantung bawaan dan sudah dilakukan tindakan koreksi entah bedah atau transkateter, intinya adalah komunikasi dengan dokternya gitu ya, biar dapat informasi yang Tetap lengkap. follow up, Iya, betul, rutin, follow jangan up. loss sama sekali ya, nanti tahu-tahu Iya, kadang-kadang kontrol tiap 1 atau 2 tahun, walaupun udah lama nih operasi atau tindakannya tetap diperlukan ya. Iya, untuk menilai ulang ya, mana tahu ada hal-hal yang muncul lagi juga bisa Iya. ya Dok ya, atau perlu Iya, dikoreksi ulang gitu ya ya? kita evaluasi nih tindakan yang sudah dilakukan tetap bagus nggak, ada masalah nggak gitu ya. Tadi kalau misalnya anak-anak ini, apakah kan anak-anak tuh aktif, bergerak, suka bermain, apakah mereka akan jadi terhambat dan tidak bisa beraktivitas bermain seperti anak-anak lainnya Dok, atau gimana ya Dok? Kalau sebelum dilakukan tindakan koreksi mungkin ada hambatan ya, misalnya karena dia mudah lelah gitu ya, mungkin kalau sudah besar nggak bisa main bareng-bareng sama teman-temannya sampai lama gitu. Tapi kalau sudah dilakukan tindakan koreksi, biasanya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan sehari-hari ya, tetap bisa sekolah, tetap bisa melakukan aktivitas biasa. Apalagi kalau deteksinya dini sama koreksinya cepat ya Dok ya? Iya, betul. Jadi bagaimana nih sahabat Primaya bisa mengenali gejala-gejala, kemudian konsultasi ke dokter supaya terdiagnosis secara cepat. Ya. Semakin cepat kita koreksi, semakin bagus juga. Jadi tidak terjadi, kan kalau misalnya aku lihat yang anak-anak itu kadang terlambat ketahuan, sehingga udah sampai di komplikasi yang ini ya Dok ya? Iya, iya. Ya, Oke, jadi semakin baik kalau kita bisa diagnosis secara dini ya. iya. Baik Dok, kalau misalnya nih sahabat Primaya di rumah nih ada yang punya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat, boleh kayak ini Dok diberikan
apakah, hal-hal apa nih yang harus menjadi waspada atau Mhm, warning buat sahabat Primaya di rumah, mhm. ketika anak-anak menunjukkan gejala apa yang harus segera kita bawa ke rumah sakit? Ya, baik. Jadi memang kalau penyakit jantung bawaan ada tipenya yang biru sama nggak biru ya, Iya, Dokter Fanil. Kalau tipe biru dilihat nih kok birunya terlihat semakin berat ya. Akan lebih baik lagi kalau sahabat Primaya punya alat yang namanya pulse oximeter ya. oke, Mungkin udah banyak yang yang udah tahu. terkenal di masa Covid itu ya? Iya, nanti dicek apakah saturasinya makin turun. Nah, itu berarti harus segera kembali kontrol lagi ke dokter. Atau Mmm, kalau misalnya tampak lebih sesak ya, entah mhm, sesaknya karena kondisi jantungnya yang semakin menurun atau memang ada penyakit lain infeksi ya? ya. Karena anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu mudah mengalami infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan bawah. Jadi Mhm, radang paru-paru, pneumonia. Jadi penting banget nih kaitannya dengan imunisasi, harus iya. lengkap juga gitu Dokter Oh, Fani. untuk vaksinasi kayak, pneumonia, Mhm, influenza itu mmm, aman ya, Dok, ya? Bisa aman diberikan? aman, Oh, harus oke. justru ya. Jadi harus Mhm, dilengkapi sahabat Primaya, anak dengan penyakit jantung bawaan imunisasinya. oke. Jadi, tadi sahabat sebelumnya bisa belajar ya bahwa mengenali anaknya apakah membiru atau tidak, ada tarikan-tarikan nafas, usaha bernafas tambahan atau Iya, tidak untuk sesaknya iya, ya, mungkin mhm, kalau misalnya belum punya oximetry itu ya, Dok, ya, belum punya alat heeh, saturasinya, mungkin bisa memperhatikan dengan tanda dan gejalanya dulu ya. bisa ya, Oke. mhm, Eee, tadi tadi sudah sempat dikatakan infeksi itu adalah salah satu kondisi yang bisa memperberat. Berarti mhm, kalau anak-anak ini sebaiknya divaksinasi, betul, eee, terutama vaksin yang berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan seperti influenza dan mhm, juga pneumonia ya. ya. Kalau hal-hal lain kira-kira ada nggak, Dok, apa yang bisa memperberat atau, untuk makanan atau minuman khusus gitu anak-anak ini ada yang perlu dihindarin atau ini? Oke. Mhm, Kalau yang harus dihindari sih nggak ada Dokter Fanil, cuman kan mmm. kita mengejar berat badan atau pertumbuhannya optimal. Supaya Jadi tidak terlalu pas berbeda sama yang ya, normal jadi ya? pastikan nutrisi yang masuk cukup. Entah itu apakah hanya dengan ASI, ASINya cukup nggak nih? Kalau dengan ASI aja nggak cukup, mungkin harus tambah susu formula khusus yang tinggi Oh, ada kalori. iya, mhm. Ya, kemudian jangan lupa kalau misalnya diberikan obat ya obatnya harus dikonsumsi ya, harus diminum. Itu tampaknya agak sulit ya, Iya, anak kecil itu minum heeh, sirup aja ribet, apalagi ini iya. obatnya banyak, beberapa macam, kadang-kadang ada yang banyak gitu ya, Betul Dok, ya, gitu. tidak hanya satu jenis, bisa ada beberapa. Jadi Berarti butuh harus kesabaran dan effort mhm, dari orang mhm, tuanya iya, juga ya. mhm. Oke, baik dokter, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau ini udah kita ngobrol dari tadi udah banyak banget sih, Dok, ya. Mungkin aku ringkas sedikit ya. Boleh Tadi boleh, penyakit jantung pada anak ada 2, yaitu jantung bawaan yang didapat selama kehamilan, betul, di mana angka kejadiannya akan meningkat ketika seorang ibu juga memiliki riwayat yang sama, mhm, hamil, maka anaknya akan lebih tinggi nih, kejadian angka jantung bawaannya ya. iya penyakit Dan jantung juga, bawaan, penyakit jantung anak lagi yang berikutnya adalah jantung yang didapat, yaitu yang terjadi semasa anak sudah lahir hingga mhm, tumbuh kembangnya. Nah, memang penyakit jantung ini sendiri, kalau yang bawaan bisa diberikan dengan obat-obatan ataupun operasi untuk mengkoreksi kelainannya, Dok, ya. Bisa mhm, dengan kateterisasi atau bedah dari di torak ya, bedah iya dadanya. beda beda, Kalau yang untuk penyakit jantung yang didapat ya dengan obat-obatan. iya Nah, memang harus tetap walaupun sudah dikoreksi atau diobati tetap perlu kontrol rutin untuk menilai dan mengevaluasi ulang. betul, Jangan lupa memperbaiki status gizi dan minum obat yang teratur mhm, dan melakukan vaksinasi untuk pencegahan infeksi iya dan ibu-ibu juga sahabat Primaya harus mengenali tanda dan gejala kegawatan pada pasien-pasien jantung bawaan maupun didapat ini. iya Ya, Dok. betul Dokter Panel. Ada lagi mau ditambah, Dokter? Ada sudah cukup Ya, lengkap, baik. mhm, Oh iya, dokter mungkin, bisa di-spill kepada sahabat Primaya mhm, kira-kira kalau mau ngobrol atau konsultasi dengan dokter boleh mhm, di kapan aja nih oh di iya. Primaya Bekasi Barat ini, Dok? Baik, terima kasih Dokter Faniel. Jadi sahabat Primaya di Primaya Bekasi Barat bisa datang untuk konsultasi dengan saya, Dr. Anissa Ramadhani, spesialis anak konsultan di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya.
di sore hari, untuk yang Sabtu di pagi hari. Ya. Baik, jangan lupa sahabat Primaya bila ada pertanyaan dan keluhan yang memang bisa dikonsul ke dokter Anissa, segera datang aja di jadwal yang tadi udah disebutkan ya. Baik, terima kasih sahabat Primaya. Sampai Baik. jumpa lagi di Primaya Oke. Talk berikutnya. Ya, kasih.